Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bu Guru juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa ya, semoga virus corona segera pergi biar kita bisa bertatap muka di sekolah bersama Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini Bu Guru mau bercerita tentang alat komunikasi. Iya, siapa yang tahu alat komunikasi? Iya, pinter sip. Nih, tapi alat komunikasi itu sebenarnya banyak ya. Tapi Bu Yani mau sedikit aja deh kasih taunya. Nih, di sini Bu Yani punya gambar alat komunikasi yang namanya koran. Nah, siapa yang pernah baca koran? Tahu kan? Nah, pasti ayahnya atau mamanya sering baca koran. Kenapa disebut alat komunikasi? Karena di dalam koran ini ada banyak berita. Jadi kita bisa membaca berita dari dalam negeri atau luar negeri, dimanapun berada pasti ini ada di dalam koran. Kita bisa membacanya ya. Nah, atau juga ini surat. Zaman dahulu itu kita telepon atau handphone itu jarang ya. Kita hanya bisa menggunakan surat. Surat itu lama. Kita tulis tangan dulu, kita kasih perangko dulu, terus kita pergi ke kantor pos. Baru terkirimnya bisa 1-2 hari atau bahkan seminggu. Lama ya kalau pakai surat ya. Nah, ini juga ada telegram. Nah, telegram juga sama, hampir sama kayak surat. Pakai tulisan. Kita harus ke kantor pos dulu ya. Nah, ini lagi ada Ibu, kok ini termasuk alat komunikasi? Iya, zaman dahulu waktu itu tidak ada penerangan listrik, makanya agak susah ya untuk kita berkomunikasi. Jadi menggunakan kentongan. Kalau misalnya ada tanda bahaya, tung 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 dibunyikan, nanti orang-orang berkumpul. Baru ketua desa atau kepala desa atau Pak RT bicara, oh kalau ada bencana, oh ada berita ini di tempat ini, tempat itu. Nah, mereka jadi tahu dengan adanya bunyi kentongan. Ini adalah alat komunikasi zaman dulu. Termasuk ini burung merpati. Kalau burung merpati buat apa, Bu? Iya, di kaki burung merpati ini biasanya diselipkan surat. Nah, kita bikin surat dulu, kita gulung kertasnya, lalu diselipkan ke dalam kaki yang diikat ke kaki burung merpati. Nanti burung merpati karena sudah dilatih ya untuk mengantar surat, jadi dia tahu khusus merpati pos namanya. Nah, mendekati zaman kesini, zaman sudah canggih, ada sedikit perubahan. Nih, sebelum banyak handphone atau telepon, kita menggunakan pager. Nah, pager ini sama seperti SMS, tapi tidak semua orang punya pager juga. SMS ini harus melalui operator. Nah, ini namanya pager. Oke. Nah, anak-anak pasti punya deh. Ada yang punya ini enggak? Ini gambar apa namanya? Handphone, ya, pinter. Handphone yang menggunakan jam tangan. Hebat ya. Sekarang jam tangan aja bisa sebagai alat komunikasi. Tuh, jam tangannya canggih. Nah, tapi tidak boleh dipakai main ya. Ini hanya alat komunikasi saja, supaya tidak mengganggu pelajaran. Televisi. Nah, televisi Bu Guru kasih gambarnya 2. Zaman dulu Bu Guru televisinya seperti ini. Zaman dahulu itu masih ada kakinya seperti ini. Kalau sekarang sudah flat ya, udah pakai LED pasti teman-teman. Tuh gambarnya pun lebih bagus, lebih terang dan berwarna. Kalau zaman dulu waktu Bu Guru punya TV, waktu Bu Guru kecil, waktu SD, Bu Guru tidak berwarna, hanya hitam putih. Dan TV-nya pun seperti ini. Ini termasuk alat komunikasi juga ya. Nah, telepon. Siapa yang di rumahnya ada telepon? Ya, sip. Oke, nih ini telepon zaman dahulu. Telepon zaman dahulu itu bentuknya seperti ini. Di dalam lingkaran-lingkaran ini ada nomor-nomornya, angka 1, ya, 0, 1, 2 sampai 9. Nanti di kalau misalnya kita mau telepon Bu Guru, nomornya berapa? 08210. Kita pencet 08. Nah, diputer. Kalau sekarang lebih canggih. Nah, hanya ditekan tombol-tombol angkanya saja. Tuh, bentuknya saja sudah berbeda ya. Semakin kesini semakin canggih. Nah, ini juga ada seperti telepon.
tapi ini namanya mesin fax. Biasanya mesin fax ini untuk mengirim-ngirim berkas. Anak-anak bisa atau mamahnya biasanya dipakai untuk di kantor-kantor ya, di sekolah-sekolah. Kalau di rumah-rumah jarang memakai atau memang tidak ada yang pernah pakai ini mesin fax, biasanya dipakai di kantor ya. Ini handy talkie, ini juga alat komunikasi tapi jaraknya jarak dekat, tidak bisa berkilo-kilometer, hanya beberapa meter. Biasanya digunakan pada saat berkemah, pada saat ada kejadian apa, bencana alam. Jadi di sekitar situ, sekitar hanya berapa meter, alat ini bisa digunakan. Tidak bisa berkilo-kilometer ya, hanya beberapa meter saja. Namanya handy talkie. Terus ini radio. Nah, kalau dulu orang banyak yang punya radio, kalau sekarang orang mendengarkan musik bisa pakai handphone ya. Kalau zaman dulu ibu guru kecil, ibu guru pasti mendengarkan lagu-lagu atau mendengarkan berita, maka mendengarkan lewat radio. Masih ada yang punya radio? Wah iya, berarti masih ada, sip. Nah, lebih canggih lagi. Ini apa tahu nggak? Iya betul, ini namanya tablet. Nah, tablet ini juga termasuk alat komunikasi sama dengan handphone. Dia bentuknya agak besar dan lebar, sedangkan handphone itu bentuknya agak ramping, agak kecil. Nah, seperti ini. Ini namanya handphone dan ini namanya tablet. Oke, kalau kita bisa berkomunikasi, kita harus menggunakan data. Kalau nggak ada datanya, kita tidak bisa kirim SMS. Lebih canggih lagi sekarang bisa video call, atau bisa mengirim gambar. Bisa YouTube seperti yang nanti anak-anak dengarkan cerita tentang guru ya. Satu lagi, nih apa namanya? Iya betul, ini namanya laptop. Banyak kegunaannya ya, apalagi sekarang sedang PPJ. Biasanya anak-anak semuanya bisa menggunakan laptop tadi atau tablet, atau bisa menggunakan handphone. Nah, untuk nge-zoom. Itulah teman-teman semuanya alat komunikasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Saat ini semakin berubah ya, banyak perubahannya ya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.